Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kita pada kesempatan kali ini membahas bab yang baru, yaitu babu qaulillahi azza wa jal ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha. Bab firman Allah azza wa jal dalam surat An-Nahl ayat 83, mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya. Maksud dari bab ini adalah menyandarkan nikmat kepada selain Allah, termasuk merusak tauhid. Maksud dari nikmat ini adalah menyandarkan nikmat kepada selain Allah adalah termasuk dari merusak tauhid. Hubungan bab ini dengan tauhid menunjukkan contoh perbuatan syirik, yaitu menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan penyandaran nikmat kepada selain Allah bisa berakibat satu, syirik asghar. Saat menyandarkan nikmat kepada selain Allah hanya di lisan, tetapi masih mengakui bahwa Allah lah pemberi nikmat yang hakiki. Maka yang seperti ini dia bisa masuk ke dalam syirik asghar. Kemudian yang kedua, menyandarkan nikmat kepada selain Allah dengan meyakini di dalam hati bahwa nikmat tersebut bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa nikmat tersebut adalah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk daripada kesyirikan.
akbar, kesyirikan akbar. Itulah tema dari tema kita pada kesempatan kali ini. Kemudian kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Dzakara al-musannif rahimahullah ma dzakara ba'dul ulama fi ma'na, yang artinya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan apa yang disebutkan sebagian ulama dalam makna ayat tadi, yaitu surat An-Nahl ayat 83. Wa qala Ibnu Jarir rahimahullah fa inna ahla at-ta'wil ikhtalafu fil ma'na bin ni'mah. Sesungguhnya ahlu ta'wil terjadi ikhtilaf di antara mereka tentang makna dari nikmat. Ahlu ta'wil yang dimaksud di sini adalah ahli tafsir. Fadzukira an Sufyan an Suddi ya'rifuna ni'mat Allah thumma yunkirunaha qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan dari Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, seorang tabi'ut tabi'in, dari Suddi. Dari Suddi yaitu maksudnya dari Imam As-Suddi, seorang tabi'in. Ketika beliau menafsiri surah An-Nahl ayat 83 ini, beliau mengatakan wah, mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Nikmat Allah yang dimaksud pada ayat ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini tafsiran yang pertama. Nikmat Allah yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala akharun, dan yang lain berkata, bal ma'na dzalika annahum ya'rifuna anna ma 'addada Allah Ta'ala dzikruhu fi hadhihi surah minan ni'am min 'indillah. Dan orang-orang atau ulama-ulama lain berkata tetapi maknanya adalah mereka mengetahui bahwa apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dzakarahu fi hadhihi surah minan ni'am min 'indillah. Anna ma 'addada Allah Ta'ala dzikrahu, bahwa apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini dari nikmat itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah huwal mun'im 'alaihim bidzalik, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberi nikmat akan hal tersebut terhadap mereka. Walakinnahum yunkiruna dzalik, akan tetapi mereka mengingkari akan hal tersebut. Fayaz'umuna annahum warathuhu an abai, maka mereka mengira bahwa kekayaan tersebut mereka warisi dari nenek moyang mereka, dari orang tua mereka. Ini tafsiran dari makna nikmat yang disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 83. Begitu juga tafsiran yang lain dari Imam Mujahid. Wa akhraja an Mujahidin ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Qala hiyal masakin. Maksudnya adalah nikmat tersebut yaitu tempat-tempat tinggal, wal an'am, binatang-binatang ternak, wa ma yurzaquna minha, dan apa saja yang diberikan rezeki kepada mereka dari hal-hal tersebut. Was-sarabilu min al-hadid was-thiyab, dan sarabil
yaitu pakaian-pakaian dari besi dan juga dari kain. Ta'rifu hadza kuffar Quraisy summa tunkiru. Orang-orang kafir Quraisy mengetahui nikmat tersebut dari Allah. Kemudian mereka mengingkarinya. Bi an taqul hadza kana li abaina fawarrathna iya. Yaitu orang-orang kafir Quraisy mengatakan ini dulu milik bapak kami, nenek moyang kami, lalu kami mewarisinya. وقال آخرون معنى ذلك أن الكفار إذا قيل لهم من رزقكم أقروا بأن الله هو الذي يرزقهم ثم ينكرونه بقولهم رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا. Ada sebagian yang berkata makna ayat tersebut adalah yaitu orang-orang kafir jika dikatakan kepada mereka siapa yang memberi rezeki kepada kamu, maka mereka menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki kepada mereka. Kemudian mereka mengingkarinya dengan ucapan yang kami telah diberikan rezeki dengan hal itu berdasarkan syafaat Tuhan-Tuhan kami. Berdasarkan syafaat Tuhan-Tuhan kami. Nah ini bedanya orang muslim ahli tauhid dengan orang-orang musyrik. Orang muslim menyandarkan rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ahli tauhid menyandarkan rezeki kepada Tuhan-Tuhan berhala-berhala mereka. Wa dzakara al-musannif mithla hadza an Ibnu Qutaibah. Penulis menyebutkan yang seperti ini dari Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah. Wa huwa Abu Muhammad Abdullah ibnu Muslim ibni Qutaibah Ad-Dainawari Qadhi Misr An-Nahwu Al-Lughawi. Beliau adalah Abu Muhammad. Nama lengkapnya Abdullah bin Muslim bin Qutaibah. Abdullah bin Muslim bin Qutaibah. Ad-Dinawari. Ad-Dinawari, beliau adalah hakim Mesir, ahli nahwu dan ahli bahasa. Sahibul Musannafat Al-Badi'ah Al-Mufidah Al-Muhtawiyah ala ulumin jammah. Beliau banyak menulis buku yang manfaat dan mengandung beberapa ilmu-ilmu yang banyak. Ishtaghala bi Baghdad wa sami'a al-haditha ala Ishaq. Dan beliau bekerja di kota Baghdad, negeri Irak, dan beliau mendengar dari Ishaq ibn Rahawi wa tabaqatihi, dan juga yang sezaman dengan Ishaq ibn Rahawi. Tufiya sanata 76 wa 200. Beliau meninggal pada tahun 276 Hijriah. Wa qala akharun ma dzakarahu al-musannif an Aun ibn Abdullah ibn Qutbah ibn Mas'ud al-Hudhali. Abu Abdullah al-Kufi az-Zahid an abihi wa Aisyah wa ibn Abbas wa anhu Qatadatu wa Abu Zubair wa Az-Zuhri wa thiqah wa وثقه أحمد وابن معين. قال البخاري مات بعد العشرين ومئة. Disebutkan oleh ulama-ulama lain bahwa apa yang disebutkan oleh penulis yaitu tentang Aun bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud al-Hudhali. Beliau adalah Abu Abdullah al-Kufi.
an abihi wa Aisyah wa Ibnu Abbas, dari bapaknya, dari Aisyah radhiyallahu anha dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Wa anhu Qatadah wa Abu Zubair. Sedangkan yang menimba ilmu dari beliau adalah Imam Qatadah dan Abu Zubair. Imam Qatadah dan Abu Zubair. Wa Az-Zuhri wasaqahu Ahmad wa Ibnu Ma'in. Imam Az-Zuhri disahihkan, disiqahkan oleh Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in. Imam Bukhari berkata bahwa beliau meninggal setelah 120 tahun. Nah, kemudian penulis mengatakan, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkiruna. Mereka mengenal nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Qala inkaruhum iyyaha an yaqula ar-rajul laula fulanun ma kana kadza wa kadza. Pengingkaran mereka adalah dengan cara seseorang berkata, kalau bukan karena fulan, maka tidak terjadi ini, tidak terjadi ini. Walaula fulanun ma asabta kadza wa kadza. Kalau seandainya bukan karena si fulan, maka engkau akan menyimpang. Kalau seandainya bukan karena si fulan, maka engkau tidak akan mendapatkan ini dan itu. Qauluhu qala Mujahid huwa syaikh tafsir al-Imam Ar-Rabbani Mujahid ibn Jabr al-Makki maula Bani Makhzum. Di dalam perkataan penulis, Imam Mujahid berkata, Mujahid adalah syaikh tafsir, syekhnya ilmu tafsir, para pemimpin yang Rabbani. Kemudian Mujahid ibn Jabr al-Makki, dan beliau adalah maula Bani Makhzum, yaitu mantan budak dari Bani Makhzum. قال الفضل ابن ميمون سمعت مجاهدا يقول أردت المصحف على ابن عباس مرات. Yang artinya Al-Fadl bin Maimun bercerita, aku telah mendengar Mujahid rahimahullah berkata, uh, dinampakkan Al-Mushaf di hadapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkali-kali. Artinya mushaf dihadapkan kepada aku berkali-kali. Kemudian aku ditanya, afqahu 'inda kulli ayat. Aku memahami setiap ayat di dalam surat tersebut. Wa as'aluhu fima nazalat. Kemudian aku bertanya kepada dia tentang apa ayat ini turun. Wa kaifa nazalat, dan bagaimana dia turun. Wa kaifa ma'naha, dan bagaimana maknanya. Nah, dan beliau wafat pada tahun 102 Hijriah, atau beliau memiliki 83 tahun dari umur, baru setelah itu meninggal. واختار ابن جرير القول الأول واختار غيره أن الآية تعم ما ذكره العلماء في معنى وهو الصواب والله أعلم. Imam Ibnu Jarir berpendapat dengan pendapat yang pertama. واختار غيره أن الآية تعم ما ذكره العلماء في معنى. Dan selainnya memilih bahwa ayat ini umum apa yang disebutkan oleh para ulama dalam maknanya, dan itulah pendapat yang lebih kuat. Di ayat ini, ya'rifuna ni'matallah tsumma yunkirunaha, mereka mengenal nikmat Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka mengingkarinya, maka ini termasuk daripada hal yang terjadi ikhtilaf di antara para ulama, dan wallahu alam pendapat yang kita kuatkan adalah
sebagaimana yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari bahwa ayat ini umum, apa saja yang disebutkan oleh ulama adalah maknanya, dan itu adalah pendapat yang benar. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis berkata, wa qala Abul Abbas, berkata Abul Abbas, wa huwa Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdussalam Al-Harrani. Dia adalah Syekhul Islam, namanya Ahmad bin Abdul Halim dan bin Abdussalam, ya, Ibn Taimiyah. Dia adalah seorang ulama besar, dan beliau berkata, anna Allah Ta'ala qad asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, dari hamba-hambaku ada yang beriman di pagi hari dan ada yang kafir. Wa qad taqaddama wa hadha katsirun fi kitab wa sunnah yadhummu subhanahu man yudhifu in'amahu ila ghairihi man yudhifu in'amahu ila ghairihi wa yushriku bihi. Maksudnya adalah yang qala wa hadha katsirun fil kitab wa sunnah, dan ini banyak di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Allah Subhanahu wa taala mencela seorang yang menyandingkan nikmat yang Allah berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan berarti mereka telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'du salaf hawa ka qaulihim kanat ar-rihu tayyibah wal mallahu hadiqan wa nahwu dhalik mimma huwa jarin ala alsinati katsirin. Dan ini sebagian ulama salaf berkata seperti kalau ada orang yang berkata angin ini baik, kemudian nahkoda kapal ini pintar, dan yang lain-lainnya yang disebutkan oleh manusia kebanyakan. Wa kalamu Syekhul Islam yadullu ala anna hukma hadhihi al-ayah 'am. Dan perkataan Syekhul Islam menunjukkan bahwa hukum ayat ini adalah umum fiman nusiba an-ni'ama ila ghairi fiman nasaba an-ni'ama ila ghairillah alladhi an'ama biha wa asnada asbabaha ila ghairi. Umum, baik itu yang menisbatkan nikmat kepada selain Allah yang telah memberi nikmat, atau menyandarkan sebab-sebab nikmat tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kama huwa madhkurun fi kalamil mufassirin al-madhkur ba'dhuhu huna. Bagaimana disebutkan oleh eh, penafsiran para ahli tafsir. Qala syekhuna rahimahullah wa fihi ijtima'u dhiddaini fil qalb. Berkata Syekh kami rahimahullah, di dalamnya terdapat terkumpul dua hal yang bertentangan di dalam qalb. Wa tasmiyatuhu hadzal kalam ingkaran lin ni'mah. Dan penetapan eh, penamaan hal ini, penamaannya, wa tasmiyatuhu hadzal kalam ingkaran lin ni'mah, penamaannya demikian adalah pengingkaran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu maksudnya apabila seseorang mengatakan angin ini mendatangkan kebaikan, kemudian nahkoda kapal sangat lancar, maka jika itu menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah pengingkaran terhadap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi intinya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalil yang pertama Quran surah An-Nahl ayat 83 menjelaskan bahwa orang-orang musyrik mengakui bahwa segala nikmat dari Allah, tetapi mereka menyandarkan nikmat tersebut kepada selain Allah, dan ini menyebabkan Allah menyebutkan mereka di akhir ayat sebagai orang-orang kafir.
Adapun pada dalil yang kedua yaitu hadis Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu bahwa eh, makna dalil adalah penjelas makna dalil yaitu seperti yang disebutkan di dalam kitab atau bab yang ke-30. Hubungan dalil dengan bab menunjukkan contoh perbuatan syirik yaitu menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala meskipun meyakini nikmat Allah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang coba di antara makna dalilnya adalah yaitu menjelaskan bahwa Rasulullah SAW meriwayatkan hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala yang isinya siapa yang meyakini hujan turun berkat karunia dan rahmat Allah maka ia telah beriman kepada Allah dan kafir kepada bintang. Sebaliknya siapa yang meyakini hujan turun karena bintang ini dan bintang itu maka dia telah kafir kepada Allah atau dia telah beriman kepada bintang. Nah, adapun hubungan dalil dengan bab menunjukkan contoh perbuatan syirik yaitu menyandarkan turunnya hujan kepada bintang. Di dalam hadis disebutkan bahwa percaya bahwa turunnya hujan karena bintang adalah sebuah kekufuran. Nah, ini yang dikatakan tadi yaitu hendaknya seseorang menyandarkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah selesai kita membaca bab yang ke-41. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Ustaz, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran serta bimbingan yang bermanfaat yang disampaikan kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah berikan taufik hidayah untuk kita bisa memahami dan juga mengamalkannya dalam rangka meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kami akan bacakan dari Ibu Suriranti yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin, saya pernah meminta doa untuk dimintakan keberkahan beliau agar penjualan rumah waris kami bisa segera terjual. Kami minta membawa kami diminta membawa air mineral dan telur, kemudian didoakan setelah itu air telur kami bawa pulang dan disiramkan di sekitar rumah. Apakah hal ini diperbolehkan atau termasuk perbuatan syirik, Ustaz? Mohon penjelasannya, silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Seorang muslim meminta didoakan oleh saudara muslimnya boleh dan tidak berdosa atasnya. Karena banyak dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Terutama jika seseorang minta didoakan dari orang yang dikenal dengan kebaikan dan kesalehan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 97, "Qalu ya abana istaghfir lana dzunubana." Anak-anak Nabi Yakub, yaitu saudara-saudaranya Yusuf berkata, "Wahai bapak kami, beristighfarlah untuk kami atas dosa-dosa kami. Inna kunna khati." Sesungguhnya kami mengaku kami adalah orang yang salah. Nah, ini menunjukkan bahwa saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam minta didoakan oleh bapaknya. Kemudian juga dalam hadis riwayat Muslim dari Aus Al-Qarani bahwa Nabi Muhammad SAW berkata kepada Umar bin Khattab, "Fa in istata'ta an yastaghfir laka faf'al." Fa'ata Uwais faqala istaghfir li. Yang artinya Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jika engkau sanggup untuk memintakan diampuni oleh Allah, maka lakukanlah. Lalu
Umar bin Khattab mendatangi Uwais. Kemudian beliau berkata, mintakanlah ampun untuk. Ini menunjukkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau eh, meminta agar didoakan oleh Uwais. Kemudian juga dalam hadis riwayat Muslim bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Inda ra'si malakun muwakkal. Kullama da'a li akhihi bi khair qala al malakul muwakkal bihi amin walaka bimithli." Doa seorang muslim untuk saudaranya dengan dari balik panggung, yaitu dengan hafalannya, adalah dikabulkan oleh Allah. Di setiap kepala ada seorang malaikat yang menjaganya. Setiap kali ia berdoa untuk saudaranya dengan kebaikan, maka malaikat yang bertugas tadi mengatakan, amin, dan engkau akan mendapatkan yang semisal dengannya. Akan tetapi, ini menunjukkan bahwa boleh minta doa kepada orang yang dianggap soleh. Akan tetapi, seseorang tidak diperbolehkan untuk membawa sesaji-sesaji. Kalau sudah terjadi, bertobatlah kepada Allah dengan cara mengikhlaskan taubatnya hanya karena Allah, kemudian memutuskan dosa itu, tidak melakukan dosa itu lagi, kemudian bertekad untuk tidak melakukan dosa itu lagi, kemudian seseorang hendaknya dia melakukan taubat tersebut saat masih hidup atau saat sudah sebelum hari kiamat. Jadi saran saya, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan tersebut. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Taib Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas jawabannya. Selanjutnya kami akan bacakan dari pertanyaan saudara kita Nuril, menanyakan terkait dengan bab doa ya Ustaz. Mengenai peristiwa yang saat ini kita rasakan, musibah di Palestina atau Gaza. Apakah berarti doa doa dari kaum muslimin sedunia ditangguhkan Allah? Bagaimana kaitannya dengan janji Allah bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita? Terima kasih Ustaz. Silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Allah berjanji akan mengabulkan doa kita. Iya, dan Allah pasti mengabulkan doa kita. Salah satu janji Allah, dikabulkan langsung atau ditangguhkan pengabulannya sampai hari kiamat atau digantikan dengan hal yang lain. Maka jawabannya adalah, eh, jadi seseorang ketika dia berdoa, maka dia akan mendapatkan salah satu dari tiga doa tersebut. Itu satu. Yang kedua, Allah tidak atau belum mengabulkan itu karena satu dan lain hal. Ada hikmah dari balik pengakhiran pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu seseorang agar dituntut lebih bersabar, seseorang agar diuji sehingga ketahui benar atau tidaknya imannya seseorang, eh, dia diberikan ujian terus-menerus karena memang diinginkan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lain-lainnya jadi hikmah tentang mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan, ya, mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa orang-orang kaum muslimin satu dunia ini yang berkaitan dengan Palestina. Wallahu a'lam. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Berikut ini kami bacakan pertanyaan terakhir dari saudari Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana sikap saya sebagai seorang anak
Melihat ibu yang jarang sholat, setiap kali saya mengingatkan, kadang diterima, kadang tidak. Ini membuat sedih hati saya, ada rasa lelah dan takut dosa. Kalau saya diam, tidak mengingatkan, dan apakah ini dosa atau tidak kalau saya diam dan tidak mengingatkan, dan apakah doa ibu yang tidak sholat masih mustajab atau tidak, Ustaz? Silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tugas anak adalah berbakti kepada orang tua, tetap berbuat baik, dan salah satu perbuatan baik seorang anak kepada orang tua adalah hendaknya ia menasehati orang tuanya agar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, agar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian menasihati agar sholat dengan cara menjelaskan dulu tentang dua kalimat syahadat, bahwa kita ini orang yang bersyahadat wajib mentaati Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah. Wajib beribadah kepada Allah karena bersyahadat. Kemudian wajib menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh karena bersyahadat. Kemudian setelah itu dijelaskan tentang hukum sholat pelan-pelan, ya, dengan dalil-dalilnya, kemudian kedudukan sholat, kemudian keutamaan sholat, kemudian bahaya meninggalkan sholat. Ya. Dan ini semua berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Nah, kemudian yang ketiga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki petunjuk taufik agar ibu mau sholat setelah dinasihati. Innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang kau cintai, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada yang dicintainya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih atas kesediaannya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk. Dan kini saatnya kita akan berpisah pada kesempatan pagi hari ini karena terbatasnya waktu di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz berikan ihtitam. Fadal ya Ustaz. alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Saya ingin memberikan 4 pilar bagi seorang pedagang muslim agar seorang pedagang muslim diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW bersabda, arba'un idza kunna fik fala 'alaika ma fataka min ad-dunya. 4 perkara, jika 4 tersebut ada dalam dirimu, maka tidak ada keberatan atasmu apabila kehilangan apapun dari dunia. Yang pertama, hifdzu amanah, yaitu menjaga amanah. Yang kedua, sidqu hadits, berkata jujur. Yang ketiga, husnu khaliqah, berakhlak yang baik. Yang keempat, wa iffatun fil tu'mah, dan menjaga sikap iffah, penjagaan kesucian di dalam perihal makanan, tidak bermudah-mudah untuk mengerjakan atau memakan semaunya. Hadis ini adalah hadis yang agung dan siogianya setiap pedagang muslim memperhatikannya
dengan seksama. Bahkan seharusnya disebarkan di tengah para pedagang dan juga di tempat-tempat pusat perbelanjaan dan juga di perusahaan-perusahaan. Sampai akhirnya dengan hadis ini memperbaiki siapa saja yang berusaha dagang, baik itu dalam perkara jual beli. Nah, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, empat perkara ini adalah merupakan fondasi yang sangat kokoh yang tidak bisa diganti dengan keuntungan apapun. Ya, mungkin kita dapat keuntungan tetapi kita melalaikan dari empat perkara ini. Maka di dalam hadis terdapat eh, obat yang penuh dengan hikmah dan agung sekali untuk kerusakan yang besar yang terjadi, ya, yaitu seseorang ingin mencari keuntungan yang besar akan tetapi ternyata tidak berkah. Karena disebutkan di dalam hadis apabila ada orang yang mengerjakan empat perkara ini, menjaga amanah, berkata yang jujur, berakhlak yang baik, dan menjaga kesucian dalam makanan, maka dia tidak akan terlalu peduli ma fatahu minad dunya, yaitu sesuatu yang hilang dari dunianya, dia tidak terlalu sedih karena yang ada dalam benaknya adalah kesuksesan akhirat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.